Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, memahami warisan spiritual. Nats Alkitab terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 5 sampai dengan 6. Demikianlah firman Tuhan. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, garis keturunan orang tua kita seperti kakek nenek dan buyut kita ternyata turut mengambil bagian dalam mempengaruhi kekuatan dan kelemahan spiritual dari generasi ke generasi. Maksudnya adalah bahwa warisan kerohanian yang kuat dari generasi kita terdahulu akan menjadi fondasi yang kokoh dalam kehidupan generasi berikutnya. Tetapi ada juga sifat-sifat seperti kemarahan, nafsu, bahkan pengalaman kepahitan menjadi pola yang menetap yang harus dikenali dan diatasi. Saudaraku, kalau kita mempelajari Abraham, Ishak, dan Yakub, kita mempelajari bahwa ada perbuatan-perbuatan yang sama yang dilakukan generasi ini yang mempengaruhi kehidupan mereka, yaitu penipuan atau kebohongan. Seperti contohnya ketika mereka mengungsi ke Mesir, Abraham bersama dengan Sarai istrinya, karena ada kelaparan hebat di negeri tempat tinggalnya. Abram sebelumnya namanya diganti menjadi Abraham, meminta istrinya agar mengaku sebagai adiknya di depan orang Mesir karena ia takut dibunuh dan Sarai dibiarkan hidup. Ini terdapat di dalam Kejadian 12. Demikian pula Ishak dan istrinya Ribka dan kemudian Yakub telah melakukan pola dosa-dosa yang sama. Ini seperti benteng atau kekuatan generasi yang dilakukan turun-temurun terhadap dosa penipuan atau dosa kebohongan. Sungguh, kondisi keturunan Abram merupakan potret sebuah keluarga yang tidak patut diteladani. Tetapi, bukankah kita semua berasal dan dipengaruhi oleh pohon keluarga? Kita dan keturunan kita adalah buah dari pohon keluarga. Beberapa hal negatif yang kita warisi dapat berasal dari ibu, ayah, kakek nenek, dan buyut kita. Saudaraku, pernahkah saudara bertanya kepada diri sendiri, apa yang ada di pohon keluarga saudara tentang beberapa hal yang negatif? Saudara melihat dan dapat mengidentifikasi beberapa gejalanya bahwa ada warisan dosa yang ada di dalam kehidupan saudara ataupun di dalam keluarga. Entah itu mungkin ikatan perzinahan seperti perselingkuhan atau pelecehan seksual. Mungkin dalam garis keturunan ada dosa kawin cerai, penyakit keturunan, keterikatan terhadap alkoholisme, kemiskinan, penyakit mental, kekerasan atau perilaku yang merusak, dan lain sebagainya. Lalu bagaimanakah kita dapat mengatasinya? Bagaimana agar kutukan dalam hidup kita dihancurkan? Memutuskan warisan dosa yang dari orang tua dan kakek nenek kita dan dibebaskan dari belenggu dosa dan ikatan setan? Saudaraku, ingatlah bahwa ada kabar baik buat kita semua, yang secara khusus buat saudara yang selama ini bergumul dengan dosa-dosa tertentu, bahwa Yesuslah Tuhan satu-satunya yang sanggup memutuskan dosa atau kutukan. Ada 3 fakta mengapa darah Yesus sungguh berkuasa. Pertama, dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 22.
Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Untuk itu, kita perlu datang kepada Yesus dan merendahkan diri di hadapannya, saudaraku. Keselamatan tidak efektif dalam hidup kita sampai kita secara pribadi menerima pengorbanan Yesus dengan iman dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus sanggup membatalkan kutukan dan mematahkan kesalahan generasi. Kedua, 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Saudara, ayat ini mengatakan bahwa kita telah lunas ditebus oleh darah yang mahal, darah Yesus yang tiada bercacat dan yang kudus, sehingga tidak ada lagi kutuk yang mengikat kita. Dan fakta ketiga, Efesus 2 ayat 13 berkata, "Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus." Ingatlah, dulu kita jauh dan terhilang. Ketika manusia berdosa, Allah menjauhkan manusia darinya sehingga ada tembok pemisah. Bahkan oleh darah Kristus, perseteruan dengan Allah dirubuhkan. Saudaraku, marilah kita kenali dan identifikasi pola dosa yang sedang mengikat saudara atau keluarga selama ini. Mari ambil tindakan iman untuk mengalami pembebasan atas belenggu dari warisan dosa yang diturunkan dari generasi-generasi terdahulu kita, agar kita benar-benar mengalami hidup yang baru di dalam Tuhan, diperdamaikan dengan Allah dan dimerdekakan, sehingga kita dimampukan oleh Roh Kudus yang sekarang berdiam di dalam diri kita untuk melakukan kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur karena keselamatan kami ada di dalam-Mu ya Tuhan. Sungguh kuasa darah Yesus sanggup mematahkan kutukan generasi dari kehidupan kami, memulihkan, bahkan menyembuhkan. Kami juga mau mendeklarkan bahwa demi nama Yesus, kuasa dosa dan maut tidak lagi dapat menahan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, teruslah Engkau menerangi hati kami, agar kami dapat memahami semua kehendak-Mu dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selamanya. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.